Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembina pengantar ilmu hukum, yaitu Kak Gali Puji Mulyono, SHMH. Di sini saya juga akan memperkenalkan diri. Saya Zaneta Larissa Atalia dari kelas D dengan NIM 210100000226. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang definisi sistem hukum dan substansi hukum. Sistem dalam bahasa Inggris adalah system, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Beberapa ahli juga mengemukakan pengertian sistem diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ludwig von Bertalanffy, system are complexes of elements standing in interaction. Yang kedua, menurut A.D. Hall dan R.F. Fagan, a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes. Jadi, pengertian sistem itu sendiri adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berinteraksi. Bagian-bagian tersebut juga memiliki fungsinya masing-masing dan merupakan suatu kesatuan utuh serta adanya sesuatu yang membatasi lingkungan internal dengan lingkungan eksternalnya. Pengertian sistem hukum. Apabila kita mengartikan istilah sistem hukum, tidak berarti kita harus menggabungkan pengertian sistem dan pengertian hukum tersebut, karena istilah sistem hukum mengandung pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum dan dapat dijelaskan atau diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut J.H. Merriman dalam bukunya The Civil Law Tradition and Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America, halaman 1 mengatakan sistem hukum adalah seperangkat lembaga atau hukum, prosedur, dan aturan-aturan yang beroperasi. Yang kedua, menurut Friedman, seperti dikutip A.D. Maman Suherman 2004, bulan 11, tanggal 12, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Struktur hukum. Struktur hukum atau legal struktur merupakan institusional dari entitas-entitas hukum. Sebagai contoh adalah struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia, yang terdiri dari pengadilan tingkat 1, pengadilan banding, dan pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim, serta integrated justice system. Selain itu juga dikenal peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan pajak. Selanjutnya, Friedman juga menegaskan bahwa sistem hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum, antara lain struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga. Substansi hukum. Adapun yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Sebagai contohnya, yang pertama, pengemudi melebihi batas kecepatan akan dikenakan denda. Yang kedua,
seseorang yang membeli barang-barang harus menyerahkan sejumlah uang kepada penjual barang tersebut. Di Indonesia dikenal adanya hukum material atau hukum perdata, hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum formil. Hukum formil itu ada hukum acara pidana dan hukum acara perdata dan juga lain-lainnya. Budaya hukum. Budaya hukum atau legal culture adalah sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku bersama yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya. Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan atau gerechtigkeit, kemanfaatan atau Zweckmäßigkeit, dan kepastian hukum Rechtssicherheit. Sekian pembahasan saya. Terima kasih.